Tuhan kami. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pada pagi hari ini dengan rahmat-Mu kami dapat melaksanakan kegiatan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan nanti pada kegiatan kelas desain imita ini, ya Allah, dapat menjadi ilmu yang berguna, berkah lagi bermanfaat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cara selanjutnya sebelum kita memulai acara, marilah kita foto. Bagi yang bisa on cam untuk on cam kan kameranya sebelum foto. Ya, foto 1, 2, 3. Terima kasih. Cara selanjutnya yaitu persentase yang akan disampaikan oleh pemateri yaitu Kak Windari Caturatiwi. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Makasih banyak buat kan saya udah mau jadi moderator kita pada pagi hari ini. Dan juga sebelumnya mungkin aku ucapin maaf dulu karena tadi sedikit ada kendala ya buat kelas desain hari ini. Jadi mungkin langsung aja ya kita ke ininya sambil nunggu. Aku mungkin bakal perkenalan ya dari teman-teman banyak yang belum tahu juga siapa gitu kan. Perkenalan, aku Windari Jaturatiwi dari em, aku di sini sebagai materi ya, merupakan kepala divisi desain di Meta Sumsel periode 2022-2023. Nah, mungkin aku bakalan jelasin secara singkat dulu ya tentang Adobe Illustrator itu apa gitu kan. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu Adobe Illustrator itu sebuah ini ya, software desain ya untuk editing yang biasanya itu dia lebih ke basisnya grafik dan vektor gitu ya. Ini em, Adobe Illustrator ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan software terkemuka ya, yaitu Adobe System yang sebenarnya mereka ini banyak aplikasi lain. Kalau kasih desain pertama kemarin itu Adobe. Nah, ini logo dari aplikasinya sendiri itu kayak gini dari Adobe Illustrator. Fungsi utamanya yang pasti ya sebagai editing ya, software editing untuk gambar vektor dan juga sebenarnya dia itu banyak fungsi ya. Kayak misal di sini bikin watermark, terus bikin desain aplikasi, logo, banner, banner-banner buat acara, spanduk gitu, kemasan packaging dari produk gitu ya. Ini tuh bisa dibikin di Adobe Illustrator. Kalian juga bisa bikin icon-icon dari aplikasi ya. Sebenarnya icon sama logo ini sedikit mirip lah ya. Itu bisa dibikin di aplikasi ini gitu. Kalian mau ngedesain kaos, itu juga bisa di sini. Bikin ilustrator kecil-kecilan gitu ya. Mungkin kalian mau bikin bentuk-bentuk kayak bola, bentuk bintang, itu bisa dibikin di Adobe Illustrator ini. Karena emang secara spesifik ini fungsi dan kegunaannya. Sebenarnya masih banyak sih. Ini secara singkatnya aja yang sering dipakai dan dibikin orang tuh yang kayak gini. Kalau secara apa sih bedanya kayak Illustrator sama Photoshop ya? Illustrator ini ya dia lebih ke editing, bikin-bikin vektor, ilustrasi. Kalau Photoshop sesuai namanya, dia lebih prepare ke foto. Tapi dia juga bisa kayak ilustrator ya. Dia bisa bikin elemen-elemen, dia bisa bikin watermark juga kayak kemarin yang dibikin sama Kak Safa ya di kasisan yang pertama itu di Photoshop juga bisa. Tapi lebih prepare itu di Illustrator. Nah, kalau buat tampilannya Illustrator itu kayak gini ya, secara tampilan
Kalau kalian pertama kali buka aplikasi Illustrator itu kayak gini bentuknya. Nah, ini di sini tuh kayak dia ada toolsnya, ya di sebagian sini itu tools barnya. Ini taskbarnya di atas. Sebelah sini tuh kayak eh, teman apa alat-alat yang bisa kalian pakai untuk membantuin kalian gitu. Ini secara ininya mirip ya sama bentuk Photoshop. Cuman kalau Photoshop itu lebih simple ya, lebih simple dan lebih ringkas kalau ngelihatnya. Tapi kalau Illustrator ini lebih kompleks gitu, lebih banyak fitur-fitur yang bisa digunain juga di sini. Ini kalau secara tampilan ini untuk tampilan Illustrator 2020 ya. Nanti kita langsung aja mungkin ke aplikasinya ya. Aku start share dulu. Ya, sebelum kalian ke aplikasinya, mungkin kalian bisa ini ya, download aplikasinya itu gimana gitu. Ini banyak yang belum bisa download aplikasinya gitu kan. Cara download aplikasinya itu sebenarnya banyak ya cara-caranya di Google maupun di YouTube kalian bisa lihat. Tapi kalau kalian mau gampang, kalian bisa cari search itu Get into PC. Ini kayak sebuah website gitu ya buat kalian download aplikasi-aplikasi yang besar, aplikasi yang bisa berguna buat komputer kalian, PC kalian, laptop kalian gitu ya. Nah, kalian klik aja yang di ini website yang pertama. Nah, ini bisa kalian buka. Kalian search aja di sini. Kalian bisa bikin, ketik aja Illustrator gitu. Terus kalian cari. Itu muncul dari berbagai versi 2023 yang terbaru, 2020, 2022, 2021. Dan banyak banget. Kalian bisa download di sini. Kalian klik aja misalnya mau download yang 2023 ya. Apa sih bedanya dari tahun ke tahun ya? Bedanya itu cuma mungkin dia ada upgradean dikit aja ya. Kayak dari fiturnya lebih lengkap dan juga mungkin lebih smooth aja ya kalau untuk ngedit gitu. Nah, di sini tuh ada pilihan ya. Ada pilihan kalian itu mau download yang berapa gitu. Nah, ini buat yang 64 bit. Artinya laptop kalian itu harus memenuhi 64 bit ini. Kalian bisa lihat aja ya tutorial di YouTube untuk ketahui gimana laptop kalian itu berapa bit gitu ya. Laptop itu ada dua jenis, ada 32 bit sama 64 bit. Nah, kalau misalnya laptop kalian 64 bit, kalian bisa download ini. Tapi kalau enggak, misalnya 32 bit, kalian nggak bisa download ini. Kalian harus cari aplikasi Illustrator yang versi lain gitu. Karena kalau misalnya kalian paksa, laptop kalian itu bakalan bermasalah gitu ya. Kalian bisa langsung download aja nanti klik di sini. Nih, download 64 bit ini nanti kalian download. Dia bentuk keluarnya itu bakalan ziprar. Ziprar ini kalau di laptop zaman sekarang itu udah ada aplikasi bawaan dari laptop ya. Nih, misal kalian download ya. Nah, dia ini lagi proses downloading. Nah, nanti dia tuh keluarnya tuh bentuk ziprar. Kalian bisa klik aja ziprarnya, kalian buka, dan nanti di situ ada tulisan bagian aplikasi. Kalian ikutin aja prosedurnya gimana. Kalian bisa, nah, ini kan ziprar nih, untuk yang di bawah ini. Nah, nanti kalian setelah selesai, kalian ikutin prosedur dia buat download gitu ya. Sampai selesai banget. Jangan kalian skip. Karena kalau kalian skip, banyak beberapa fitur yang nggak bisa masuk di dalam aplikasinya gitu. Terus secara singkat ya, mungkin buat downloadingnya. Kalian bisa sih kalau mau tutorial secara lengkapnya itu mungkin lihat di YouTube ya kalau kalian takut buat mencoba. Karena kalau dari tutorial kan dia lebih jelas ya. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya. Kalian bisa buka aplikasinya itu. Secara tampilan itu kayak gini, sama kayak aku liatin tadi di awal. Di sini banyak banget fitur-fiturnya dari eh, toolbar, taskbar. Di sini juga ada ini ya, explain panel ya di sini. Nah, kalau kalian mau gimana sih cara mau awal ya buka ini belajar tentang Illustrator gini, yang pasti kalian tuh harus kenalin dulu tools tools yang ada di sini, toolbarnya ini apa,
taskbarnya ini apa aja, yang bagian sebelah kanan ini apa aja fungsinya gitu ya. Nah, jadi kalian pertama klik yang di bagian atas sini, yang di sebelah home itu ada tulisan file, kalian klik. Kalian kalau mau buat desain yang baru, kalian bisa klik new di sini ya. Agak sedikit lama ya, karena sebenarnya aplikasi yang kayak gini tuh kalau udah lama kalian sering pakai, dia bakalan berat juga gitu. Nah, di sini sebenarnya banyak jenis-jenis kertas yang bisa kalian pakai. Ada mobile buat ukuran ponsel ya. Terus ada web, ada print, film, video, art, dan ilustrator tuh ada semua di sini sebenarnya. Nah, ada 4 untuk poster, terus juga ini untuk ini ya, apa Instastory ya, Instastory, ini bentuk letter. Nah, kalau aku sendiri, aku biasanya bikin custom. Kalian juga bisa bikin custom di sini. Di bagian sebelah kanan ini. Kalian bisa atur aja ukurannya. Mungkin aku bikin untuk ini ya, feed Instagram yang posisinya itu tegak, yang berdiri, bukan yang bentuknya persegi ya. Itu ukurannya untuk lebar itu 1080 kalau dalam pixel ya. Kalian bisa ubah juga di sini. Mau dalam pixel, sentimeter, milimeter, inci, poin atau pixel. Nah, di sini kalau aku pilihnya pixel ya. Terus untuk tingginya itu 1350. Kalian bisa ganti di sini. Mungkin aku bikin namanya kelas desain 2 ya. Kalian klik aja create. Kita tunggu ya. Nah, dia bakal muncul gambar putih kayak gini. Ini tuh, nah, ini tuh untuk gambar putih ini, ya, bagian lapisan putih ini itu disebut dengan namanya artboard, ya. Ini di sebelah kiri ini ada artboardnya. Ini artboard. Ini artboard 1 ya. Bisa kalian namain juga nanti di sini. Bisa dinamain ya. Nah, bisa kalian namain di sini. Misal kalian mau namainnya ini. Satu, misal kalian mau namain 1. Itu bisa diubah di sini ya. Nah, ini tools yang di sebelah kanan ini, sebelah kiri ini ya. Tools-tools yang sebelah kiri ini itu aslinya kalau kalian buka baru pertama kali download itu bentuknya nggak kayak gini, tapi bentuknya tuh kayak gini. Nah, bentuknya tuh hanya manjang gini. Tapi dia nggak selengkap ini ya. Ini udah aku atur buat jadi lengkap. Ini basicnya itu kayak gini. Nah, aslinya itu kayak gini. Kalau kalian download dan kalian baru pertama kali bukanya itu kayak gini. Gimana cara nambahinnya biar banyak? Kalian ketik tik 3 yang bawah ini, kalian klik, terus di bagian ujung kanan ini ada 3 elemen ini, kalian klik, terus kalian add edge. Dia bakalan banyak, nah bakal muncul kayak gini. Aku bakalan ngasih tahu tools-tools yang ada di sini ya. Ya, yang mungkin yang biasa kalian pakai aja ya, karena ini terlalu banyak toolsnya sebenarnya. Yang pertama ini ada selection tools. Ini kayak buat kalian mindahin objek atau elemen ya. Terus yang di sini ada direct selection tools. Jadi dari elemen itu bisa kalian bikin ya. Ini di sini ada buat bikin elemennya ini. Namanya itu rectangle tools. Misalnya nih kalian bikin di sini ya. Kalian bikin, kita ganti warnanya biar kelihatan. Nah, kalian dengan gunain selection tools ini, kalian bisa mindahin ini kemana aja gitu. Tapi kalau dengan yang ini, namanya direct selection tool ini, kalian bisa ngubah sudut-sudut ini, ya, sudut-sudut ini tuh jadi lebih smooth gitu. Nah, kalian bisa ngubahnya jadi bentuk kayak gini, atau kalian mau bikin ini agak naik ke atas lagi gitu. Bisa kalian giniin. Nah, itu bisa bentuknya kayak gini. Itu gunain ya pakai direct selection tools. Itu ya bedanya dari kedua ini gitu. Karena dari bentuknya mirip ya, tapi ternyata kegunaannya itu beda. Sebenarnya bisa tuh buat mindahin. Cuman terkadang kalau kita mindahin, kita ingatnya ngeklik ini, malah ini yang kepindah gitu ya. Nah, ini ada magic
one tool. Ini jarang sih biasanya dipakai orang ya. Ini tuh dia buat mindahin juga sih sebenarnya. Itu kayak apa ya? Nanti banyak elemen, terus kalian jadiin satu. Nah, itu pakai magic one tool ini. Terus di sini ada lasso tool. Lasso tool ini kalian mau ngegrupin ya, banyak elemen terus kalian grupin pakai lasso. Nah, itu pakainya ini. Terus di sini juga ada pen tool. Pen tool ini sebenarnya kalau kalian mau bikin elemen ya, tapi dia pakai titik-titik tuh. Nah, ini kalau pen tool. Terus di sini juga ada curvature tool. Ini kalian kalau misalnya udah ada objeknya ya. Ini kayak ini udah ada objeknya nih. Nih, kalian udah ada objeknya. Terus kalian klik di sini. Kalian mau bentuk dia jadi bermacam-macam bentuk gitu ya. Terus kalian kasih titik-titik di sini. Kemudian kalian baliknya itu ke direct selection tool. Kalian mau ngerubah bentuknya gitu. Mau dikeatasin, mau dikebawahin kayak gini. Nah, itu pakainya ini curva tool. Terus di sini ada yang bentuknya kayak huruf T ini ya. Type tool ini itu buat kalian bikin teks. Nanti kita coba ya buat bikin teksnya gimana. Di sini ada berikutnya itu ada line segment. Ini buat bikin garis sih. Buat bikin garis gini. Tuh, ini garisnya. Kalian bisa ukur ketebalannya itu kayak gimana, misal mau 8. Nah, gitu. Di atas sini ya, di bagian atas ini. Terus juga ini ya, namanya rectangle tool. Kalian mau buat elemen-elemen, kalian bisa klik kanan di sini. Nah, ini banyak banget bentuknya. Kalian bebas mau pilih yang mana sesuai yang kalian pengen gitu. Terus di sini ada ini ya, paint brush tool. Ini buat kalian ngegambar. Misalnya kalian mau gambar ya. Misalnya kalian mau gambar suatu lingkungan atau apa, itu bisa pakai ini. Nah, ya smooth sih hasilnya. Cuman kalau buat kita yang ini biasanya diperuntukkan oleh orang-orang yang hobi gambar, terus dia punya pen tablet gitu ya. Kalau misalnya kita pakai apa namanya mouse, ini agak sedikit susah ya. Biasanya jarang dipakai sama orang gitu. Ini ada juga eraser ya, buat penghapus. Nah, di bawah sini, ini yang ada gambarnya kayak gini, itu ada gradient. Jadi kalian mau merubah warna ini, misalnya warna ini ya. Kalian klik di sini, kalian mau merubah warna ini tuh bisa. Nah, jadi pakai gradasi gitu. Nanti bisa kalian atur mau bentuknya kayak gimana, ukurannya kayak apa, itu bisa di sini. Kalau yang ini itu namanya eyedrop water. Ini tuh buat kalian nyari warna gitu. Saya mau warna ini putih atau warna ini gitu. Kalau yang lain mungkin jarang dipakai ya, selebihnya. Kalau ini kan buat ini ya, ini yang namanya artboard tool. Jadi kalau kalian mau pindahin ini ke sini bisa, mau nambah artboard lagi juga bisa pakai ini. Nambah aja, pakai mouse kalian, diklik aja, ditarik ya. Itu bisa pakai ini. Kalau di sini mungkin kesannya kayak ribet ya, karena kita nggak ada tombol undo ya di sini. Kalau undo itu, kalau untuk aplikasi-aplikasi kayak gini, kalau kita mau undo, mau balikin yang kita bikin itu seperti semula, itu kalian klik tombol kombinasi ya, Ctrl plus Z. Nah, jadi dia bakalan balik lagi gitu ke desain kalian yang sebelumnya yang kalian pengen. Nah, ini ya mungkin kalau untuk tools yang ada di sini, itu beberapa tools yang mungkin sering dipakai ya. Apalagi buat kita yang baru belajar, mungkin yang sederhana-sederhana dulu aja gitu. Nah, untuk yang di bagian sebelah kanan ini, dan di bagian sebelah kanan ini ya, oke, sorry ya. Di sini di sebelah kanan ini ada ini ya. Ini tuh aslinya nggak ada. Kalau kalian buka itu, kalau baru download, itu biasanya cuma ada warna-warnaan di sebelah sini, di sebelah kanan. Gimana cara munculinnya? Kalian itu bisa ke ini ya. Kalian bisa ke bagian toolbarnya ini. Di sini ada window, ya tulisan window ini.
kalian klik aja. Nah, di sini tuh ada banyak banget jenis-jenis yang bisa kalian keluarin. Buat kalian keluarinnya itu kayak gimana caranya? Kalian klik aja. Ya, kalian klik aja mau layers. Nih, kalian klik. Layernya bakal muncul di sini. Terus kalian taruh, bisa kalian pindahin kemana. Misalnya aku mau pindahin di sebelah sini. Nah, itu ngeluarinnya satu-satu semua ya. Nggak bisa langsung sekaligus ada gitu, nggak bisa. Tapi kalau misalnya udah sekali kalian edit, ya sampai nanti bakal bentuk kayak gitu. Kalau enggak, kalau datanya nggak kalian hapus gitu ya. Ini ada properties ya, di sebelah kanan ini. Properties ini buat ngaturnya. Nah, ini kayak dia ada rules di sini buat kalian apa ngeposisiinnya biar dia lurus gitu ya sama elemen yang lain. Kalian bisa tarik aja garis ini garis tengahnya gitu. Itu bisa pakai di sini. Ini kita hapus. Nah, kita juga bisa lihat artboard udah kita kasih ini belum ya? Udah kita kasih elemen atau belum gitu ya. Nah, ini kosong. Artinya kalau kalian download nanti, itu hanya ada kelihatan cuma yang coklat-coklat ini dong. Yang belakangnya itu benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Itu kalian bisa lihat di sini. Tapi kalau misalnya kalian klik elemennya, kalian buka properties, dia bakal muncul kayak gini. Ini fungsinya itu berbeda ya. Yang ini buat letaknya ya. Tata letaknya itu di mana? Ini kemiringannya ya. Kalian bisa mau miringin dia jadi 60 derajat atau mau kalian bikin dia 90 derajat atau 0 derajat itu bisa di sini. Ini ngebalik ya. Ini tombol-tombolnya buat ngeputar dan ngebalikin dari elemen. Ini warna ya. Fill warna sama kayak yang di kiri ini sama aja sebenarnya. Terus ini struk struk ini buat ini ya line-nya garis tahu itu buat dia seberapa ini ada ini ada kayak efek ya efek ini sebenarnya nah kalian buka itu banyak banget kalian bisa jadiin ini bentuk 3D terus juga kalau misalnya ini ada banyak banget pilihannya di sini kalau aku biasanya pakai stylus ini karena buat munculin dari yang namanya shadow atau bayangan gitu kan terus kalau buat transfer di sini itu ini informasi yang ada di awal properties ini, yang di atas ini transform. Kalau allergen ini buat posisiinnya, buat posisiin dia sesuai dengan artboard kalian. Misal di sini, misal di tengah. Nah, itu bisa pakai artboard. Buat ngerapiin objek yang baik juga bisa di sini. Layer sendiri ini, nih, kalian itu ada berapa layers gitu. Udah pakai berapa layers. Ini baru 2 layers ya. Layers itu tuh jumlah apa aja yang udah kalian buat itu bisa kalian buka di layers ini. Biar nggak susah ngekliknya ya. Ini artboard sama aja ya. Nah, kalau ini ini tuh kayak misalnya kalian mau bikin ini ya, twibbon. Nah, misalnya kalian mau bikin twibbon. Itu kan pasti tengahnya bolong ya, twibbon itu. Tapi pinggirnya ada elemen. Nah, itu caranya gimana? Itu pakai ini, ini ya, pet feeder. Jadi kalian copy semua bentukannya, terus kalian pilih yang mana pengen, yang kalian pengen. Nah, belakang ini, yang putih ini, itu itu kosong. Jadi kalian bisa masukin foto, bisa kalian masukin elemen lain, itu pakai ini. Kalau ini buat warna ya, ini brush. Mau jenis-jenis brush kalian tuh kayak gimana itu di sini. Ini ada simbol-simbol, bentuk-bentukan simbol kayak gini, itu bisa. Stroke ini jarang ya dipakai kalau kalian bikin garis aja line gitu. Ini bakal pakai gradient sama kayak gradient yang di sebelah sini. Transparasi saja, color. Nah, ini colornya lebih banyak ya daripada bentuk yang color yang sebelumnya. Itu bisa kalian ubah-ubah. Bisa kalian mau yang ini, mau warna ini, mau warna ini. Nah, itu bisa. Ini color grade. Jadi tingkatan warna itu kalau dia itu kayak gini. Palet warna ya. Bisa dibilang palet warna yang
setipe gitu. Dari yang tua sampai yang muda. Itu ada semua di sini. Selebihnya itu jarang dipakai ya. Nah, mungkin itu kalau buat perkenalan aplikasinya, kita bakalan coba ngaplikasiin apa aja yang ada di dalam. Pakai desain yang simple dulu aja ya menurut aku, karena kita kan baru belajar ya. Nah, sebelumnya itu di desain, kelas desain pertama itu adalah ini, apa namanya, Photoshop. Jadi ini adalah Illustrator, sedikit beda ya sebenarnya dengan Photoshop, karena kalau di Photoshop itu buat mindahin elemen itu juga kita pakai tombol kombinasi dulu baru bisa pindah ya. Nah, kita mau bikin simple aja ya. Misal kayak apa ya, kalau kalian bikin di Instastory mungkin ya, kita bikin Instastory atau feed Instagram ya. Yang pertama yang pasti artboardnya kan udah selesai nih, udah ada ya artboardnya tadi. Caranya tadi dengan klik file, new, terus kalian pengen ukurannya berapa, kalian bisa bikin di sana. Terus yang pasti kalian klik dulu ini selection tools. Setelah selesai kalian klik, baru kalian klik untuk ini rectangle tools. Kalian taruh di ujung sini, terus kalian tarik ke bawah untuk ngikutin dari ininya. Nah, ini kalau itu sesuaiin aja bentuknya ya. Mau kayak gimana, terserah kalian. Itu tinggal ditarik aja karena dia ini nggak bentuk persegi ya. Misalnya kalau mau bentuk persegi, kalian bisa klik ini, kalian tekan tombol shift, terus kalian tarik. Dia bentuknya bakalan persegi. Tapi kalau nggak mau, tinggal langsung ditarik aja nggak apa-apa buat nyesus lagi. Terus kalian balik lagi ke select tool. Nah, kalau menurut kalian ini belum tengah, kalian bisa ke allegiance. Terus kalian tengahin. Kalau kalian mungkin bentuk ininya ya, aplikasinya tuh nggak ada yang di bagian atas ini. Itu cara munculinnya itu gimana? Ini kalian ke titik eh, apa garis 3 yang ada di ujung sekali kanan ini di bawah tanda X. Ini kalian klik aja. Nah, kalian kliknya itu dock to top. Jadi dia bakalan muncul di bagian atas. Kalau misalnya kalian dock to bottom yang kalian klik itu gak bakalan muncul di bagian atas. Dia bakalan muncul di bagian bawah. Biar lebih gampang itu munculin di bagian atas. Nah, sebenarnya ini nih senyaman kalian aja ya nanti buat aplikasinya kayak gimana, bentuk-bentukan ininya. Cara lebih gampangnya kalian aja. Dan mana yang sering kalian pakai itu aja sebenarnya mau dimunculin di aplikasinya. Karena kalau kebanyakan yang dimunculin, kalian juga bakal pusing gitu. Ini apa? Kok banyak banget gitu kan? Kan gak enak juga ngeliatnya. Nah, habis dari ini mungkin kalian mau masukin nih ya, ini bentuk, ini dasarnya atau backgroundnya. Mungkin backgroundnya kita bikin warna yang lebih smooth aja kali ya. Kayak warna-warna hijau smooth ini. Nah, aku mau bikin dia itu bakalan ada gelombang-gelombang. Tengahnya itu bakalan ada bakalan ada gambar ya, bakalan ada gambar kayak gitu. Di sini ada gelombang, di sini ada gambar, nanti di sini ada tulisan. Jadi yang pertama kita balik lagi ke rectangle tool tadi. Kita bikin di sini rectangle toolnya sesuai yang kita mau. Nah, kita ganti warna ya, jangan warna yang sama. Biar dia itu nggak tabrakan. Mungkin kalian di pas desain pertama kemarin udah dikasih tahu apa gimana cara milih warna yang bagus. Kan klik ini direct selection tools, terus kalian arahin ya, bikin ke atas lagi. Ini bakal bentuknya miring ini. Ini juga miring. Nah, aku kan mau bentuknya gelombang nih, gelombang-gelombang gitu kan. Nah, jadi kalian bisa ke kurva tool di sini. Ini bebas, kalian mau kasih titik di mana aja, sesuai kalian mau bentuk gelombang kayak gimana. Habis sudah dititikin, baru kalian balik lagi, dan kalian klik dulu titiknya, baru kalian geser. Nah, ini bisa.
baru kalian geser dulu. Ini bisa kalian atur mau bentuk lengkungannya kayak gimana, itu bisa diatur di sini. So bentuknya kayak gini bisa. So bentuknya kayak gini. So bentuknya kayak gini. Kayak tadi ya. Nah, ini bisa kalian atur ini tuh. Yang penting kalian klik dulu titiknya. Jangan langsung kalian klik elemennya terus kalian geser. Itu elemennya yang bakalan geser, bukan bentuk yang bakalan berubah. Nah ini kayak gini. Terus aku maunya ada lapisan-lapisan gitu. Kalian bikin lagi. Kalian bikin lagi gitu. Di sini sampai sini ya. Nah, kalian atur lagi ininya mau seberapa. Bebas kalian sih. Aku mau warnanya dibedain. Warnanya lebih muda dari ini misal. Kalian taruh dia. Kalian klik kanan dari elemen ini. Terus kalian klik allergen. Terus kalian klik sand background. Nah, beda ya warnanya, kelihatan kan? Kalian kasih titik lagi supaya dia bakalan bergelombang sama kayak yang di belakang. Kalian bikin lagi bentukan gelombangannya. Ini kalau bisa bentuk gelombangannya agak beda ya sama yang awal. Karena kita kan mau bikin dia lapis-lapisan. Biar kelihatan lah ya lapis-lapisannya itu. Nah, mau bentuk kayak gini juga boleh atau mau dimundurin lagi juga bisa. 2 lapisan cukup mungkin kali ya. Nah, ini kan warnanya ini ya. Aku lebih milih warna yang smooth aja karena biar bisa dikombinasiin sama gambar-gambar yang colorful gitu. Ini kan bawahnya kosong nih. Nah, ini bakalan mau aku masukin gambar. Cara masukin gambar itu gimana sih ke dalam ini? Pertama, kalian ke file, kalian di sebelah kiri, kalian klik ini, village, terus kalian klik, kalian cari gambar yang mau kalian masukin. Ya udah kalian download ya. Download gitu. Kalau aku pilih ini, download ya. Ini. Terus nanti dia langsung kayak gini. Bebas mau kalian klik di mana aja posisinya. Kalian mau klik di nah, gambarnya gede banget ya. Kayak gede banget. Kalian tuh kalian sih bebas mau sisi atau boleh kalian pencet shift terus klik. Nah, terus kalian pindahin ke sini. Bisa kalau mau ukuran sama mau nyesuaiin ini juga bisa ya di bawah sini. Kita bakal ambil 5 sama ini. Besarin dulu. Ini kan sorry jadi keluar ya sorry, karena jaringan. Ya, jadi tadi udah dimasukin ya dari kayaknya udah sempet rekam juga buat bagian gambar cara masukinnya. Nah buat kalian ngatur gambarnya itu kalian ke cropnya itu di bagian atas ya, di bagian atas ini itu bakalan ada yang namanya crop. Coba. Rezeki masing-masing. Iya. Iya. Rezeki masing-masing. Kita tuh di depan dia, kita tuh dibantu. Oke ini ya klik gambarnya nanti di bagian atas itu bakalan muncul crop image. Kalian crop aja image-nya kalau kalian mau crop. Terus kalian upload.
Itu bakalan kayak gini. Ininya kurang ini Kak, kurang apa? Kurang ngejreng ya warnanya. Bisa kalian ganti warnanya. Misal kalian mau warna apa? Saya di sini mau warna yang lebih hitam, mau warna yang lebih gelap gitu. Itu bisa kalian atur di sini warnanya. Nah, ini bedakan di warnanya. Hal ini terlalu tinggi ya. Kalian bisa ke bawahin. Bakalan tarik ini. Untuk elemen juga bakalan ikut ke bawah. Ini kalau aku bakalan ini di blok dulu. Ya, cara ngebloknya gimana? Bisa kalian klik ini yang pertama, terus kalian pencet shift, kalian klik elemen yang kedua, terus klik kanan, kalian klik grup. Dia udah ke grup. Ya. Jadi mau kalian pindahin dia bakalan udah sepaket. Nah ini mau aku kasih ini ya bayangan sedikit. Kalian bisa ke bagian properties, terus kalian ke logo FX ini, kalian pilih style, drop shadow. Kalian tunggu, jadi dia bakalan keluar kecil kayak gini ya. Ini warnanya mungkin ini bisa kalian atur di sini warnanya mau kayak gimana. Kalau aku warnanya kayak gini, warna yang gelap. Warna yang gelap ya. Nah, misal kalian dikit banget ininya bagian apa? Bagian shadownya gitu ya. Sini bisa kalian tambahin juga. Kalau kalian mau 10, ya bisa ya. Nah, ini muncul di bagian bawah sini udah ada bentukan kayak shadownya gitu. Tadi kan mau aku gambar, mau aku kasih tulisan nih di bagian atas ini. Caranya itu kalian ke sini sebelah kiri yang ada logo yang kayak huruf T ini, kalian klik aja. Terus kalian ke sini, kalian pencet shift, kalian ini dulu, kalian klik mouse kalian, terus pencet shift secara berbarengan, terus kalian tarik. Shift bisa, atau kalau nggak shift juga nggak apa-apa, bentuknya kayak gini. Tapi terserah dia gini. Kalian bisa ubah font kalian di bagian atas ini kalau ada. Kalau nggak ada di bagian atas, kalian bisa ke properties. Ke properties di bagian bawah, di bagian karakter ini. Kalian bisa pilih di sini. Aku mungkin mau milihnya yang ini ya, memberat ini. Untuk font-font ini ada yang udah langsung dari Illustrator, tapi ada beberapa yang kalian harus download sendiri ya. Jadi ini aku ubah ukurannya, mungkin aku mau pakai ini ya, 100 dan 200 juga biar lebih gede. Oke. Ini kan hilang tuh tulisan yang tadi. Caranya gimana biar dia muncul lagi? Itu kalian gini aja. Kalian ke bawah. Kalian blok dulu tulisan yang lama, kalian hapus. Kalian hapus, terus kalian bebas mau nulis apa. Aku di sini mau nulis halo. Nah, ini kan warnanya jadi hitam nih. Cara ganti warnanya gimana? Sebelah kiri ini bisa, di bagian atas ini juga bisa. Tapi warnanya yang biar dia nggak nabrak ya. Kliknya itu 2 kali, nanti dia bakal muncul. Munculin aja, kayaknya lagi ini. Nah, kalian pilih aja warnanya mau apa di bagian sini. Warna yang bak putih. Kalian taruh di bagian sini bisa. Oh, mau kalian besarin lagi hurufnya karena terlalu kecil mungkin ya. Aku mau pakai 300 kali biar gede banget. 300 nah. Tapi tulisan ini aku maunya dia munculin gambar yang di belakang. Caranya gimana? Oke, cara
itu catatan kopi kontrol C plus kontrol V itu bisa ya. Kalian mau pakai itu bisa juga. Kalian di sini tulisan hello-nya di sini atas dari gambar ini. Terus kalian klik make clipping box. Nah, gambar itu bakalan masuk di dalam tulisan ini. Di dalam tulisan yang kalian bikin. Itu kayak gini. Nah, jadi seolah-olah gambar yang di belakang itu tembus di bagian belakang sini. Di tulisan hello-nya. Hello Sunday. Aku mau nambah lagi di sini tulisan. Ganti dulu, ingat hurufnya itu disesuaikan lagi. Karena dia bakalan ngikutin huruf yang sebelumnya ya, besar hurufnya. Ini aku bikin 50. Terus Sunday. Aku mau ganti fontnya. Fontnya aku mau bikin nih, atmosferik. Kayaknya nggak bisa. Rompis kali ya, yang lebih cocok. Kalian bisa pilih di sini mau apa. Aku maunya seni bu. Nih, kita ganti lagi warnanya biar dia kelihatan lah ya, biar dia selaras gitu. Ini warna putih biar dia sama selarasan. Kalian kecilin, kalian tinggalin di bawah sini. Nah, ini secara simpelnya tuh kayak gini. Mau kalian tambahin apa elemen lain, misal di atas sini, ya. Mau kalian bentuk bulat-bulat kayak apa namanya itu palet warnanya gitu, itu bisa. Kalian bikin sendiri aja bulat-bulatnya. Bikin satu, terus kalian copy, kalian sejajarin ya. Saya mau bikin 3 aja nih. Kalian ke ini dulu, legend dulu, terus kalian rapiin jaraknya itu biar rapi. Legend kalian atur dulu di ininya ya, di bagian sebelah sini selection. Kalian rapiin, ini udah rapi. Terus kalian klik kanan, kalian grup, kalian kecilin, kalian taruh di atas ini. Saya mau kalian ganti warnanya yang ini. Mau kalian ganti warna biru, bisa. Kalian ganti aja warna biru. Kalian warna ini deh, coklat yang ini. Untuk bobo yang ini. Kalau mau warna biru ini ya, kalian biru gitu ya. Nah itu bisa kalian pakai. Mau kalian tambahin apa, misal tanggal di sini ya, Andi gitu. Ini kalian copy aja ya, biar nggak kalian susah lagi bikin pun gitu. Hari tanggal 11 bulan 6 2023. Kalian panjangin, mungkin dikecilin ya fontnya biar nggak terlalu timpang sama yang atas. Sini dibikin 36 biar nggak terlalu timpang sama di atas. Mau kalian kasih merek juga di bawah sini atau di bagian atas sini ya. Oke aja, nggak perlu bikin yang baru. Kalian copy. Ini dikecilin banget ya. Kalau misalnya kalian mau kasih merek-merek ini, itu dikecilin aja, gak usah terlalu besar. Yang penting orang tahu, oh itu buatan kalian gitu. Tinggal tarik ke sini. Nah, secara simpelnya tuh kayak gini ya. Kalau misalnya kamu coba-coba bikin pamflet, itu sama aja sebenarnya. Mau masukin foto di dalam huruf, tulisan, atau di dalam elemen gitu, kalian bisa klik kanan, kayak tadi ya. Klik kanan, bikin clip marks. Nah, itu bisa. Ya lebih gampang. Ini mau disejajarin dulu ya. Lebih enak biar disejajar.
Nah, gimana cara nyimpennya? Hasil yang udah kalian bikin ini, itu kalian ke file. Nah, di sini tuh banyak ya. Kalau kalian nyimpen dia langsung dalam bentuk gambar, kalian bisa klik export. Nah, kalau aku ini mau aku simpen dulu dalam bentuk gambar ya. Klik export, terus export from screen. Nah, dia bakal muncul di sini. Kalian namain aja di sini misal kelas desain 2 gitu. Nah, kalian di sini bisa milih mau format apa, mau bentuk PNG, JPG atau PDF itu juga ada di sini. Kalau aku pilih PNG aja. Kalian bisa klik yang di gambar folder ini buat kalian mau nyimpennya di mana gitu ya. Kita klik mungkin ke dokumen ke dokumen langsung select folder. Dia bakalan ada pembuatan berkas ini. Dia biasanya langsung muncul di mana tempat kita nyimpennya gitu. Tadi kalian nyimpennya di mana gitu. Oke. Nah, itu cara dia buat nyimpan dalam bentuk PNG. Tapi kalau misalnya kalian mau bentuknya ini, mau nyimpen ini dalam bentuk aplikasi ini, caranya kalian klik save atau save as ini. Kalau aku save as ya biasanya. Save as, terus kalian, nah, kelas desain 1 atau kelas desain 2, terserah kalian mau apa namanya apa ya. Kalian bebas mau milih mau disimpan di mana gitu ya. Aku milih disimpan di sini mungkin di dokumen. Terus kalian bisa ubah di sini bentuknya. Kalau aku mau bentuk di Illustrator, terus ya, klik save. Nah, ya. Dia bakal muncul lagi di sini bentuk yang kayak gini. Ini di okein aja. Ini prosesnya agak lama ya, karena dia biasanya bentuk editor itu lebih berat gitu. Nanti kalau udah selesai, dia tuh di bagian bulatan atas ini. Itu tuh pemberitahuan seberapa udah kesimpan atau belum gitu. Stop share dulu. Kita mau lihat hasil dari yang udah kita desain tadi. Oke, udah muncul ya. Nah, kalian buka aja dokumen, terus kalian cari tadi yang mana sih bagian kalian kalian simpan tadi itu dalam kelas desainnya. Kelas desain 2 ini. Kalian klik aja, kalian buka. Nah, ini udah muncul. Ini hasil desain tadi. Bentuknya PNG ya. Jadi bisa langsung kalian, misalnya mau kalian share ke WA, ke IG itu bisa pakai ini. Oke, mungkin itu sih kalau dari aku buat pengenalan singkat aplikasi dan cara pengaplikasiannya ya. Mungkin aku balikin ke moderator.
Baiklah, mungkin jika ada pertanyaan, bisa raise hand-nya. Oke, mungkin ini ada di kolom chat ya. Bisa aku aku jawab aja kali ya. Halo Kak, ingin bertanya apa yang harus diperhatikan dalam sebuah desain. Yang pasti yang harus kalian perhatiin itu em, ini ya, warna. Warnanya itu jangan sampai terlalu warnanya itu jangan sampai tabrakan. Kalau mau kalian tabrak juga, setidaknya dia masih ada hubungan lah ya. Kalau mau kalian tabrak banget sih boleh ya. Kan biar lebih enak dia itu warna. Yang kedua juga elemen yang mau kalian pakai itu harus kalian sesuaiin dulu gitu. Misalnya kalian mau bikinnya yang simple, ya udah bikin yang simple aja, jangan terlalu rame dan jangan terlalu banyak gitu ya. Sama pemilihan font sih, yang mau pemilihan font kalau misalnya kalian bentuknya itu mau simple, cari font yang bisa kalian bilang untuk ngidupin desain kalian gitu. Kalau misalnya kalian milih font yang terlalu banyak bentuknya, ya gambar kalian atau desain kalian tuh bakalan jadinya menurut aku nggak simpel lagi gitu ya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Dan juga buat pemilihan foto atau elemen yang mau dimasukin itu harus diperhatiin banget gitu. Jangan sampai elemen yang kalian masukin itu malah jadi ngeganggu gitu. Ini itu kalau jawaban dari aku buat Marwah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ini di kolom chat ada lagi ya dari Joy. Izin bertanya sebelumnya, perbedaan dari Adobe Illustrator dalam membuat grafik video dengan aplikasi lain itu seperti Corel apa ya? Mungkin di sini grafik video ya. Video itu beda. Illustrator itu nggak bisa bikin video. Illustrator, Photoshop itu nggak bisa bikin video. Itu tuh aplikasi yang buat kita untuk bisa desain grafik dan ilustrasinya aja gitu. Kalau mau bikin videonya itu pakai aplikasi tambahan. Perbedaannya sama CorelDRAW itu apa? Yang pasti dari ini ya, perusahaan softwarenya itu juga beda. Illustrator itu dari Adobe, kalau dari CorelDRAW itu aku kurang tahu dari apa ya. Dan secara tampilan dia beda. Secara tampilan dia sedikit berbeda. Cuman dia fungsinya sama, sama-sama buat bikin ilustrator. Cuman karena dia dari software yang beda, jadi dia bisa dibilang ada kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Senyamannya kalian aja sih sebenarnya, mau pakai Illustrator boleh, mau pakai CorelDRAW juga boleh. Itu mirip sih, dua aplikasi yang mirip, kegunaannya juga sama gitu. Itu ya kalau jawaban aku buat yang dari pertanyaan Joy. Nah, ini kira-kira udah ngejawab belum? Ya mungkin aku jawab juga ya, sekalian punya Zaki nih ya. Izin bertanya Kak, suatu desain dikatakan baik atau bagus itu memenuhi apa saja ya Kak? Sekian dari saya. Ini mirip ya sama pertanyaan Marwah. Ya yang pasti kalian eh, komposisi warna, elemen-elemen yang kalian pakai, font, terus juga tata letak yang kalian pakai itu.
Ya, tergantung dari kalian ya sebenarnya. Tergantung dari pandangan dan perspektif kalian sendiri gitu. Menurut kalian, oh gambar aku udah bagus nih, tapi belum tentu dari orang lain itu bagus. Karena kalau buat desain itu beda-beda ya bentuknya. Ada yang simple minimalis, ada yang abstrak, ada yang colorful, itu beda-beda gitu. Jadi tergantung perspektif kalian itu kayak gimana gitu. Terus sih kalau dari aku buat pertanyaan Zaki, aku udah yang belum. Nah ini eh, pertanyaan Joy tadi juga dibantu jawaban amat ya. Ada ilustrator quadrat. Kayak ini ya. Kak izin pernah kakak belajar AI itu lewat internet juga kakak ada rekomendasi nama akun medsos buat inspirasi atau tempat belajar enggak kak? Aku awalnya belajar ini di kelas desain pertama tuh. Kelas desain, aku nyari di YouTube. Aku nggak ada akun yang kayak akun ini yang aku tonton tuh nggak ada. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh, sorry. Tadi dengan yang aku ambil halo, suara aku masuk nggak ya? Masuk Kak. Oke. Tadi mungkin aku ini lagi ya buat pertanyaan yang sebelumnya tadi. Aku belajar desain itu dari ya konsisten kayak gini dari organisasi gitu. Nah di situ aku ikutin tutorial mereka, cara downloadnya gimana, aplikasinya gimana. Terus aku udah mulai coba-coba. Aku juga ada beberapa kayak desain yang harus aku buat gitu kan di satu organisasi itu. Di sana ada sesuatu yang baru gitu. Baru aku coba cari tutorial di YouTube atau aku nanya sama ini ya cutting yang kebetulan juga bisa desain gitu. Nah kalau akun YouTube-nya itu nggak ada. Menurut aku sebenarnya akun YouTube itu beda-beda ya. Mereka ada yang lebih simpel cara ngerjainnya gimana. Setangkepnya aku aja aku bakal nonton gitu. Nggak ada akun yang kayak, oh aku harus nonton ini tuh nggak ada. Mungkin itu ya kalau jawaban dari aku. Hmm, ada pertanyaan lagi nggak ya kira-kira? Dia aku belum muncul soalnya. Buat chatnya belum ada.
Untuk Kak Rahmat tadi yang mau izin menambahkan jawaban, boleh Kak? Untuk menambahkan jawaban dari pemateri mungkin. Terima kasih, Kanza. Tadi ingin menambahkan tentang pertanyaan dari sebentar. Tadi ada bertanya dari Zaki SP. Izin bertanya Kak, suatu desain dikatakan baik atau bagus itu harus memenuhi apa saja ya Kak? Sekian dari saya Kak, mau tanggapannya terima kasih. Ini based on pengalaman ya Zaki. Yang pasti pertama itu harus memenuhi unsur visual. Poster itu desain itu harus bisa, desain ini kan banyaknya, bukan poster saja, bisa logo, bisa segala macam. Tapi kita kerucutkan desain dalam hal ini dalam hal desain visual, desain yang poster atau logo semacamnya yang pasti bisa terlihat nyaman di mata dan perpaduan warnanya cocok, serta hierarki teks atau hierarki informasinya itu tepat gitu, urutan informasi dari judul, isi, subjudul, atau ada tambahan-tambahan lain, hierarkinya tepat. Nah, itu kira-kira. Itu bisa dikatakan bagus dalam perspektif dapat terbaca dengan dan dapat dilihat dengan nyaman oleh mata semua orang. Tapi kembali lagi soal bagus atau tidak itu agak sedikit subjektif sebenarnya, karena setiap lomba itu juga punya kriteria masing-masing tentang bagaimana poster yang baik, bagaimana poster yang harus dibuat gitu kan. Tapi yang saya sebutkan tadi itu umumnya yang baik dan bagus untuk dilihat dan divisualkan. Kira-kira begitu Zaki. Terima kasih Kanza. Terima kasih. Terima kasih Rahmat, bener banget tuh kata Rahmat itu. Balik lagi sebenarnya ke perspektif masing-masing gitu, dan pandangan orang-orang juga itu beda-beda ya tentang desain yang bagus itu kayak gimana, dari bentuknya atau dari visualnya secara langsung itu juga beda gitu. Ini aku ada tanya lagi yang izin bertanya sebelumnya, untuk penggunaan grafik desain ini menurut pemateri apakah lebih baik menggunakan lebih dari satu aplikasi, karena ada saya lihat untuk pembuatan desain grafik itu lebih dari satu aplikasi. Terima kasih. Sebenarnya kalau aku bebas sih dari kalian pribadi ya. Kalau dari aku pribadi, aku lebih nyaman pakainya itu aplikasi Illustrator. Sebenarnya bisa kalian combine dari Illustrator dan Photoshop, itu bisa. Karena ada beberapa, kayak misalnya kan mau masukin foto gitu. Foto itu kadang nggak terlalu bisa diedit ya di Illustrator. Kalian bisa edit dulu di Photoshop gitu. Itu bisa kalian combine, itu bisa. Atau dari CorelDRAW aku kurang tahu ya gimana caranya, yang pasti dia mungkin bentuknya PNG ya, dia harus masuk ke Illustrator itu bentuknya PNG atau nggak benar-benar bentuk AI gitu, karena kalau selain dari bentuk itu biasanya dia suka nggak masuk gitu di Illustrator, nggak bisa diedit gitu ya. Kalau mau gunain aplikasi yang lain juga nggak apa-apa, combine gitu nggak apa-apa. Cuman kalau aku pribadi lebih sering makainya Illustrator doang. Mungkin buat ngedit-ngeditnya lebih lama ya, tapi lebih mending Illustrator sih. Karena kalau dikombin dari aplikasi lain itu kadang dia bentuknya berubah, pecah, atau ini ya, biasanya elemennya itu nggak mau dipindah. Nah itu ada yang banyak gitu. Aku sering ngalamin gitu. Lagi kalau aplikasinya udah lama dipakai dan masuk dari desain dari aplikasi yang lain ke aplikasi kita itu, dia bakal lemot gitu. Itu biasanya itu yang terjadi. Tapi kalau dari kalian biasanya pakai Photoshop terus mau coba Illustrator, boleh itu dikombin gitu, biar kalian lebih gampang aja sih. Itu kalau dari aku. Ini ada satu lagi nih. Izin bertanya Kak, saya benar-benar awam dan belum terlalu mengerti tentang laptop atau komputer. Nah apa ada Illustrator ini memiliki kesamaan fiturnya dengan AutoCAD? AutoCAD itu yang aku tahu kayak aplikasi desain 3D atau 2D ya, tapi dia itu otomatis kan, otomatis, jadi kayak gambarnya tuh lebih cepat gitu ya, lebih akurat. Biasanya digunain orang itu buat bikin peta kalau nggak salah, yang aku tahu ya, karena aku belum terlalu tahu apa itu AutoCAD ya.
Yang pasti mungkin kegunaannya beda ya. Emang sama-sama dia buat bikin ilustrasi, ilustrator gitu, dalam bentuk 2D maupun 3D ya. Tapi kalau AutoCAD ini kan otomatis gitu. Dia otomatis kayak lebih gampang lah ya, yang pasti lebih simpel daripada Illustrator. Cuman karena aku belum pernah pakai, jadi aku belum terlalu paham tentang AutoCAD ini gimana ya. Kalau yang pernah aku lihat-lihat itu, dia tuh lebih simpel yang pasti. Terus yang kedua, dia katanya ada template-template gitu di dalam AutoCAD itu ya. Nah, kalau sebenarnya di Illustrator itu ada template, cuman kita harus login dulu, kita daftar dulu, itu prosesnya lama. Itu kalau pakai AutoCAD katanya itu lebih cepat ya. Itu bebas sih dari kalian, mau pakai AutoCAD juga boleh. Cuman kalau kalian mau belajar prosesnya yang ya agak gimana ya, prosesnya panjang ya, bisa dibilang kalau pakai Illustrator atau Photoshop itu karena kalian bisa bikin elemen kalian sesuka hati kalian gitu, mau bentuknya kayak apa, gimana. Di AutoCAD juga bisa, cuman katanya kalau nggak salah itu agak sedikit terbatas. Mungkin perbedaannya itu di situ ya. Kalau kesamaannya ya mereka untuk bikin ini ya, elemen atau hal-hal yang kayak gambar, pamflet untuk 2D maupun 3D itu kesamaannya. Itu sama-sama buat aplikasi software vektor dan editing gitu. Sama gitu. Cuman ya AutoCAD yang pasti dia udah dari namanya aja udah beda ya, auto. Artinya dia udah otomatis gitu. Mungkin itu deh kalau yang aku tahu ya sih Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain udah pernah pakai AutoCAD, boleh nih kasih tahu ke kita gitu apa bedanya sama Illustrator gitu. Oke. Kalau mungkin aku ini ya. Kalau untuk kalian yang mau belajar aplikasi itu mungkin mulailah dulu dengan mengenal aplikasinya ya. Tools-toolsnya itu apa, kegunaannya itu untuk apa. Dan kalau mau langsung kalian aplikasiin, buat dulu yang simple. Kalau misalnya udah bisa yang simple, udah bisa buat elemennya, bentuk-bentukannya, baru kalian bisa eksperimen sih kalau menurut aku. Eksperimen kayak, oh cocoknya aku desainnya tuh kayak gini loh, gitu. Yang simple mungkin, colorful mungkin, atau abstrak. Nah, itu bisa kalian coba dari yang gampang dulu, baru kalian coba eksperimen gitu. Karena kalau misalnya langsung kalian eksperimen, takutnya kalian terlalu pusing ya, terlalu banyak karena untuk tools dan fitur-fitur setiap aplikasi itu kan beda-beda dan banyak juga ya. Mungkin itu kalau dari aku. Jadi kayaknya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Adalah terus terima kasih kepada Kak Windari yang telah memberikan materi hari ini. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembagian sertifikat. Dan dalam acara ini sertifikat ini akan dibagikan kepada seluruh peserta melewati email masing-masing. Sementara materi akan diberikan di ruang Zoom ini. Ya, ini dia sertifikat yang akan diberikan. Terima kasih kepada Kak Windari Caturatiwi atas materi yang telah dipaparkan.
Kami panitia memberikan sertifikat sebagai ucapan terima kasih dari kami. Link sertifikat akan dibagikan lewat email. Maka dari itu jangan lupa untuk absen pada Zoom, pada link yang telah diberikan lewat chat di Zoom ya. Baik, terima kasih semuanya. Cara selanjutnya penutupan. Malah kita tutup acara kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.